Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas dua buah sepatu rilisan terbaru dari Kenki Sportstyle yang edisi Earth, Wind, and Fire yang dirilis pada 2-3 Maret 2024 di Resort World Sentosa, Singapura dalam rangka acara SneakerCon Southeast Asia. Jadi pada event tersebut, Kenki Sportstyle menjadi salah satu brand dari Indonesia yang tampil pada SneakerCon Asia Tenggara 2024 dan mereka merilis 4 buah sepatu dengan 3 buah colorway yang infonya itu nggak akan rilis di Indonesia. Meskipun pada awal-awal itu sempat ada kemungkinan ya, katanya kemungkinan kecil akan dirilis di Indonesia, tapi setelah acara Bang Brian mengkonfirmasi bahwa 4 sepatu ini atau 3 colorway Earth, Wind, Fire tidak akan dirilis di Indonesia sama sekali. Saya sendiri berhasil mendapatkan 2 buah sepatu dari 4, yang mana di sini saya punya 2 colorway. Yang pertama adalah yang colorway Fire dan juga colorway Wind. Tapi untuk yang colorway Wind, karena memang mereka merilis dalam 2 jenis ya, saya sendiri untuk yang colorway Wind mengambil yang suede-nya yang normal ya, normal suede. Sementara yang Fire ini karena memang nggak ada pilihan, kebetulan memang yang Fire ini saya dapat yang hairy suede. Oke? Nah, satu sepatu ini itu dihargai di 77 Singapore dollar atau setara dengan 700 sampai 800-an ribu rupiah. Memang jika dibandingkan dengan sepatu Kitadake yang general release, sepatu Kitadake yang Earth, Wind, Fire ini relatif lebih mahal tentunya karena memang sepatu ini dirilis pada acara event ya, sehingga mungkin ada beberapa hal yang harus dibayar oleh brand, dan juga di satu sisi untuk sepatunya sendiri memang mengalami beberapa upgrade material. Seperti apa? Mari kita bahas satu persatu ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk yang colorway Wind ini saya mendapatkan suede yang normal, sementara untuk colorway Wind sendiri katanya memang mereka mengeluarkan 2 jenis ya. Jadi cuman colorway Wind yang mereka keluarkan 2 jenis. Yang pertama itu yang normal suede, yang kedua itu yang hairy suede. Saya sendiri untuk yang Wind mengambil yang normal suede karena yang Fire itu saya udah yang hairy suede. Jadi buat apa saya punya yang 2 hairy suede? Jadi saya ambil yang satunya hairy, yang satunya normal ya. Kita bahas satu persatu dimulai dari outsole-nya ya. Jadi untuk outsole-nya ini memang relatif lebih berbeda jika dibandingkan dengan yang general release ya. Saya coba ambil yang general release-nya. Nih ya. Jadi yang ini adalah sepatu general release yang Cookies and Cream ya. Ini mirip sebenarnya dengan yang general release, meskipun Cookies and Cream ini juga tidak di restock kembali ya, tapi dari sisi outsole-nya ini sebenarnya mirip dengan yang general release. Jadi ada perbedaan memang antara bentuk outsole dari yang Cookies and Cream ini yang saya punya yang di tangan kanan dan juga yang ada di kiri ya. Yang mana untuk yang Earth, Wind, Fire ini dia relatif lebih dekat untuk bentuk outsole-nya dengan yang versi Sabotage ya. Jadi ini adalah sepatu Kenki Sabotage di mana mereka memberikan outsole yang berbeda gitu. Dan jika dibandingkan antara Kenki Sabotage dan juga yang Earth, Wind, Fire, ini mereka relatif lebih mirip dan memang sepertinya sama gitu. Untuk yang Earth, Wind, Fire ya dengan yang Kenki Sabotage itu ya. Jadi pola dari outsole-nya itu sama. Begitupun dari sisi bahannya ya. Tentunya untuk bentuk outsole yang berbeda seperti ini, saya sendiri ya merasakannya bahwa yang versi Kenki Sabotage dan juga yang Earth, Wind, Fire ini lebih ngegrip jika dibandingkan yang general release ya. Coba mana yang general release? Ini juga udah saya pakai yang general release ini. Memang untuk outsole yang versi general release sebenarnya nggak ada masalah, tapi kalau digunakan dalam waktu yang cukup panjang ya, memang kerasa banget fungsi dari outsole-nya ini, apalagi untuk jalanan yang licin ya. Jadi kalau untuk memilih, saya lebih memilih untuk sepatu dengan outsole Kitadake yang seperti di Kenki Sabotage ataupun yang ada di Earth, Wind, Fire ini gitu. Sedikit berbeda jika dibandingkan antara yang Fire dan juga dengan yang Wind ya. Outsole-nya itu dari sisi warnanya. Jadi kalau yang Wind ini warna outsole-nya itu warna biru tua, dan sedangkan yang Fire ini outsole-nya berwarna hitam, mirip dengan yang ada di Sabotage maupun yang ada di general release ya. Jadi memang untuk yang Wind ini sedikit berbeda ya. Begitupun ketika naik ke atas ya. Jadi ketika naik ke atas kita lihat di bagian midsole-nya ini memang terlihat banget perbedaannya, karena dari samping itu terlihat si sepatunya kalau yang Wind itu ada sedikit corak warna biru tua di sini, meskipun di bagian midsole ini juga sama-sama warna putih ya, tidak ada perbedaan.
ya. Sedangkan kalau yang di Fire ini dia outsole-nya berwarna hitam di bawahnya tuh ya. Jadi memang lumayan signifikan sih perbedaannya kalau saya lihat tuh ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Itu dari sisi outsole. Naik sedikit ke bagian atas, yaitu di bagian upper, di mana bagian upper ini menurut saya yang memang terlihat banyak perbedaan jika dibandingkan antara dengan Kitadake yang general release. Pertama, dimulai dari bentuk sweatnya ya. Jadi sweatnya kalau misalnya yang di Fire ini kan dia berwarna oranye ya, berwarna oranye mendekati coklat sesuai dengan warna api gitu ya, yang menghangatkan. Dan sweat yang dipilih untuk yang Fire ini itu adalah yang hairy sweat ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sweatnya itu dia sedikit hairy atau kayak berbulu ya, lumayan kasar di sini jika dibandingkan dengan yang general release yang cookies and cream nih. Nah ini dia tipe sweatnya memang sangat berbeda ya. Kalau misalnya yang di general release dia lebih normal sweat gitu. Meskipun untuk yang hairy ini kalau di feel ya, kalau dirasakan ini ya tetap halus aja gitu. Cuman dia memang lebih bertekstur jika dibandingkan dengan yang normal sweat. Untuk yang wind ya, ini berbeda lagi. Kalau yang wind ini dia sweatnya dia adalah normal sweat, meskipun lagi-lagi kalau saya bandingkan antara normal sweat yang ini dengan normal sweat yang cookies and cream, memang yang normal sweat colorway wind ini relatif lebih halus kalau misalnya dipegang. Apakah memang ada sedikit perbedaan ya dari sisi bahannya, tapi saya seneng dengan feel dari normal sweat yang dimiliki oleh colorway wind ini. Ada sedikit corak berwarna hijau pastel seperti ini gitu ya. Jika dibandingkan dengan yang Fire itu dia seragam. Kalau Fire dia sweatnya itu berwarna oranye kecoklatan, begitupun juga dengan yang ada di bagian strap sini. Ini juga dia berwarna oranye atau shades of orange sedikit. Lalu jika dibandingkan dengan yang Sabotage ya, nah ini yang Sabotage juga sama sebenarnya, dia menggunakan hairy sweat. Hanya saja yang Sabotage ini dia hairy sweatnya berwarna hijau, dan feel-nya kalau saya pegang tidak terlalu jauh berbeda antara hairy sweat yang Sabotage dan juga hairy sweat yang Fire ini gitu ya. Berbeda dengan tadi kalau yang Wind itu saya merasakan cukup ada perbedaan lah seperti itu ya. Geser ke bagian belakang ya. Untuk bagian belakang untuk yang Fire maupun yang Wind colorway ini tidak ada perbedaan, jadi sama-sama ada tulisan Kenki di bagian sininya, ada logo Kenki. Memang mereka bermain di warna saja. Kalau misalnya yang Wind itu dia lebih ke berwarna grey, sedangkan yang Fire itu dia lebih warna orange. Kalau dibandingkan dengan yang general release ya, yang cookies and cream ini tidak ada tulisan Kenki-nya di sini, hanya beda itu doang. Kalau dibandingkan dengan yang Sabotage, itu juga tidak ada perbedaan. Mereka hanya berbeda di bagian warnanya saja. Oke? Lalu naik lagi ke bagian lebih atasnya. Nah, di sini untuk bahan mesh dari edisi eksklusif Earth, Wind, Fire ini bahan meshnya berbeda jika dibandingkan dengan bahan mesh yang dimiliki oleh sepatu general release yang sebelumnya. Ya, nih misalnya teman-teman lihat saja nih, kalau yang di sini dia lebih terlihat ya pori-pori dari si bagian meshnya tuh ya. Jadi ini kan cukup visible gitu pori-pori dari bagian meshnya untuk yang bagian cookies and cream. Sementara yang di bagian Fire dan juga yang di bagian Wind ini dia lebih kecil untuk pori-porinya, tapi terlihat lebih banyak. Dan secara feel, lagi-lagi saya seneng dengan bagian feel untuk mesh di uppernya Earth, Wind, Fire ini gitu ya. Kalau di sini terlihatnya tuh kayak ada bergerigi ya, kalau pola uppernya ya, jadi bergerigi atau zigzag gitu untuk pola uppernya jika dibandingkan dengan yang general release atau cookies and cream ini tuh ya. Jadi bahan uppernya memang cukup berbeda. Dan untuk bahan upper yang sebelumnya ini ketika lama penggunaan dia ada kecenderungan untuk berbulu nih. Ini saya udah pakai mungkin lebih dari 2 bulan 3 bulan ya, dan ini terlihat kayak ada berbulunya gitu. Dan untuk bahan yang ini menurut saya meshnya tidak akan memberikan kesan berbulu seperti yang di general release tadi gitu. Jadi harusnya ini bahan meshnya lebih premium, lebih upgrade daripada jika dibandingkan dengan bahan upper mesh yang ada di cookies and cream tuh. Ya kan, ini udah ada berbulu-bulunya nih. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, gitu. Kalau dibandingkan dengan Sabotage, nah Sabotage ini memang berbeda lagi jika dibandingkan bagian uppernya ya. Untuk upper dari Sabotage dan juga upper yang ada di Earth, Wind, Fire ini cukup berbeda. Lagi-lagi kalau yang Sabotage ini pola dari meshnya cukup lebar dan juga agak lebih kasar kalau yang Sabotage ini. Dari sisi feel saya lebih seneng untuk yang Earth, Wind, Fire ini
gitu dibandingkan dengan yang Sabotage. Memang kayaknya yang ini dia memang sengaja bermain di tekstur sehingga memilih upper mesh yang juga memiliki tekstur atau juga memiliki pola mesh yang lebih terlihat jika dibandingkan dengan yang Earth, Wind, Fire ya. Selama saya menggunakan sepatu Earth, Wind, Fire ini ya, khususnya yang Wind ya, itu saya tidak terlalu merasa panas sih. Apa mungkin sekarang itu lagi cuaca yang dingin ya, lagi cuaca yang hujan, jadi memang nggak terlalu kerasa. Tapi sejauh saya penggunaan sepatu ini sih tidak ada kerasa panas ya untuk bahan mesh mereka yang baru seperti ini gitu ya. Lalu bergeser lagi ke bagian 3M-nya, ini tidak ada yang berbeda. Memang antara Earth, Wind, Fire dengan yang general release sama-sama ada 3M-nya. Jadi kalau kena cahaya dia akan ada yang dipantulkan. Berbeda dengan yang Sabotage ya. Kalau Sabotage itu dia memang untuk bagian sampingnya ini ya, itu tidak ada 3M-nya. Jadi dia ada kain pita seperti ini yang juga di custom untuk menunjukkan identitas dari kolaborasi antara Sabotage dan juga Genki Sport Style. Sementara yang di Earth, Wind, Fire ini dia kembali ke menggunakan 3M. Layaknya Kitadake yang general release seperti itu. Hanya saja kalau yang Wind ini dia ada list berwarna biru di pinggiran dari 3M-nya. Berbeda dengan yang Fire ini warnanya hitam. Mirip dengan apa yang ada di Cookies and Cream, ya kan? Dekat dengan bagian 3M-nya ini ada kayak list warna sweat lagi yang juga berbeda jika dibandingkan dengan yang ada di bagian bawahnya. Ya, warnanya ini mirip nih ya, kayak warna salmon atau warna pink gitu. Kalau yang ini dia hairy sweat, kalau yang ini dia normal sweat. Asli ini halus banget sih. Kalau yang Wind ini sweatnya halus banget dan juga enak gitu feel-nya ya. Saya seneng sih kalau yang Wind ini memang agak berbeda nih dari sisi bahan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian masuk ke bagian berikutnya yang mencolok lagi perbedaan antara yang Earth, Wind, Fire dengan yang general release ataupun sepatu Kitadake yang sudah rilis sejauh ini adalah di bagian lacesnya. Ya, nih. Kalau yang Sabotage nggak usah dibahas ya. Sabotage ini memang jauh berbeda. Dia kayak pakai tali tambang atau tali sumbu kompor gitu ya. Kalau misalnya yang general release, dia kan bentuk tali temalinya itu ya biasa ya, hanya diikat seperti ini. Memang menggunakan Titan buckle lace ini sama, hanya saja ketika kita mau mengeratkan atau melonggarkan dari tali sepatunya itu agak sedikit berbeda nih mekanismenya. Kalau yang general release ini biasa ya, hanya diikat menggunakan tali seperti ini. Tapi kalau yang Earth, Wind, Fire ini sudah ada tambahan lace lock yang seperti ini dan juga ada kayak kaitannya di bagian ujung sehingga dia tidak akan lepas-lepas tuh. Kalau misalnya nanti kita berjalan atau menggunakan sepatu ini untuk beraktivitas sehari-hari ya, si talinya ini nggak akan kemana-mana. Berbeda kalau misalnya ini ya, kalau ini tuh rentan banget kalau misalnya kita pakai sana kemari, dia tuh talinya bisa ke sana ke sini gitu dan kadang keinjak lalu lepas tali sepatunya. Tapi kalau ini dia kayak ada kaitannya gini ya, jadi akan lebih nyaman kalau misalnya kita menggunakan sepatu ini karena untuk bagian tali sepatunya sudah ada kaitan seperti ini tuh ya, jadi bisa dilepas maupun dipasang lagi ya. Begitupun untuk yang colorway Wind juga sama, dia ada kaitannya begini dan di sini untuk mengencangkan maupun meregangkannya ya, tuh tinggal ditarik ke atas ataupun tinggal ditarik ke bawah. Ini cukup ditekan ya bagian sininya ya, begitu simple sekali dan memang ini sebuah upgrade yang sangat-sangat membantu ya. Sesimpel mereka memodif tali sepatu ini tapi efeknya itu luar biasa ya. Dari sisi colorway sebenarnya untuk tali sepatunya memang ada sedikit perbedaan antara yang Wind maupun yang Fire. Jadi dia mengikut warna 3M-nya ya. Kalau misalnya yang di Fire ini kan warna hitam bagian 3M-nya, listnya ini, sehingga tali sepatunya di sini juga berwarna hitam. Sedangkan untuk yang Wind, karena tadi di bagian 3M-nya ini listnya berwarna biru tua ya, mengikuti juga dengan outsole-nya yang warna biru tua, sehingga di sini untuk warna laces-nya dia juga warna biru tua, seragam juga. Jadi dari bagian laces geser ke 3M, lalu ke bagian outsole itu dia seragam berwarna biru tua. Kenapa warna biru? Ya mungkin karena itu adalah warna yang identik dengan karakteristik si angin itu sendiri gitu ya. Kemudian dari sisi insole, nah insole-nya ini memang untuk yang versi Earth, Wind, Fire ini memang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan yang general release maupun yang versi Sabotage ya. Saya keluarin semuanya nih tuh ya. Pertama kita bandingkan dulu antara yang punya Earth, Wind, Fire dengan yang general release ya. Kalau dibandingkan antara yang Earth, Wind, Fire dengan yang general release, ini terlihat ada perbedaan yang cukup signifikan ya.
Kalau di bagian sini ya, di bagian bawah dari insole-nya ini kan berwarna biru nih untuk yang general release. Kalau yang di sini dia berwarna hitam dan ada sedikit kayak gerigi bulir-bulirnya seperti ini tuh. Ada yang air cushion seperti ini tuh. Jadi ada bulir-bulir ya. Ini kalau dipegang ini agak bertekstur nih gitu. Jika dibandingkan dengan yang general release. Untuk di bagian atasnya ini juga sama. Di setengah kaki bagian depan itu ada bulir-bulir atau pola-pola lingkaran seperti ini. Tidak ada tuh ini di general release, ya kan? Dari sisi keempukan, ya, ini kalau dipegang-pegang nih, memang lebih empuk yang kiri ya, yang versi Earth, Wind, Fire kalau misalnya dipencet-pencet. Jadi harusnya yang versi Earth, Wind, Fire ini lebih nyaman digunakan jika dibandingkan dengan yang di versi general release ya. Di bagian kiri arc-nya ini juga ada sedikit perbedaan nih, tuh ya. Kalau yang Earth, Wind, Fire dia ada sedikit lekukan lagi di bagian sini dan cukup visible ya, terlihat si pola lekukannya atau arc-nya jika dibandingkan dengan yang versi general release. Nah, kalau yang Earth, Wind, Fire ini insole-nya jika dibandingkan lagi dengan versi insole Genki Sabotage ini jauh berbeda lagi memang. Kalau saya harus memilih, memang ini lebih enak untuk yang Genki Sabotage ya, bagian insole-nya ya. Tuh lihat aja di bagian bawahnya tuh. Dari sisi bahannya juga ini berbeda gitu ya, elastisitasnya gitu. Kalau yang ini, wah elastis banget ya. Ini juga elastis banget sebenarnya jika dibandingkan dengan yang insole general release gitu. Tapi untuk yang Sabotage dan juga yang Earth, Wind, Fire ini sangat-sangat terlihat lagi perbedaannya. Memang karena Genki Sabotage ini adalah edisi spesial ya, kolaborasi juga. Jadi memang insole-nya sepertinya memang benar-benar di custom dan dipikirkan dengan baik ya. Kalau yang Earth, Wind, Fire ini dia ada pola-pola bulir-bulir seperti ini, tapi kalau yang di sini dia ada kayak bolongan-bolongan ya, perforasi di bagian insole-nya, dan ini memberikan keempukan yang lebih nyaman juga gitu ya. Baik ke bagian depan, kalau misalnya insole yang Earth, Wind, Fire ini di setengah bagian depannya ada kayak tekstur, kalau yang di sini nggak ada, dia relatif halus saja gitu. Dan di sini kalau yang Genki Sabotage ada tulisannya ya, identitas dari Genki dan juga Sabotage, tapi kalau yang di bagian sini dia mirip seperti yang di general release, hanya ada tulisan Genki-nya saja gitu ya. Dari sisi keempukan dari ketiga insole ini, mana yang kira-kira paling empuk? Menurut saya itu yang paling empuk adalah yang Genki Sabotage. Kedua yang lebih enak itu adalah yang versi Earth, Wind, Fire. Dan yang terakhir adalah yang Kitadake general release. Apakah yang general release ini nggak enak gitu ketika dipakai insole-nya? Enak-enak aja, tapi ketika kita ganti insole-nya ya, insole-nya diganti dengan yang versi Sabotage ataupun yang versi Earth, Wind, Fire, itu akan lebih enak aja dan juga lebih empuk kalau misalnya digunakan untuk berjalan dan juga beraktivitas sehari-hari. Seperti itu ya. Bagaimana menurut teman-teman rilisan edisi spesial dan eksklusif untuk sneaker Consort East Asia ini ya? Memang saya cuma beli yang dua colorway aja, yang colorway Wind itu terinspirasi dari kualitas angin yang menenangkan. Colorway ini katanya menggabungkan warna biru sejuk ya, yang terlihat tadi dari warna outsole-nya, warna 3M-nya, dan juga warna laces-nya, dan juga abu-abu yang lembut. Abu-abu yang lembut ada di bagian antara upper dan juga antara midsole-nya ya. Di situ ada warna abu-abu untuk memberikan nuansa yang menyegarkan. Memang untuk yang colorway Wind ini sangat-sangat terlihat fresh ataupun segar ya kalau misalnya kita lihat dari sisi colorway-nya. Sedangkan untuk yang Fire itu memang terinspirasi dari semangat api yang menyala dan juga energetik, diwujudkan dengan tone warna yang hangat dan juga menyala ya. Memang terlihat dari warna orange yang tersematkan di dalam sepatu ini dikombinasikan juga dengan warna salmon ya, itu benar-benar memberikan nuansa yang lebih energetik maupun hangat gitu. Menurut saya pribadi untuk sepatu Earth, Wind, Fire ini secara overall seluruh perubahan-perubahan detail-detailnya khususnya pada bagian upper ya, tadi bahan uppernya berbeda, kemudian bahan suede-nya berbeda, ada sedikit upgrade di bagian tali temalinya, lalu di bagian outsole-nya juga sudah berbeda gitu ya. Itu berhasil meningkatkan kualitas dan kelas dari Kitadake itu sendiri. Memang dengan harga 77 Singapore dollar atau 780.000 rasanya memang agak sedikit terlalu mahal dengan adanya upgrade segitu ya. Kalau memang harus ada upgrade dan ada sedikit perubahan harga, mungkin ada di range 500 sampai 600.000. Tapi balik lagi karena memang mungkin mereka datang ke event yang ada di Singapura sehingga mereka harus semacam membayar sesuatu gitu. Sehingga ya wajar kalau misalnya harganya menjadi sedikit lebih mahal atau di sekitar 77 Singapore dollar ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas support dan dukungan teman-teman terhadap channel saya. Sekian dan sampai jumpa.